Baik, kita coba buka toplesnya. Nanti kita lihat apakah ada kotoran yang terbawa ke SLO dan masuk ke toples. Nah, kita lihat nih ya hasilnya. Udah lumayan banyak kotoran yang terbawa. Padahal kita sirkulasi hanya beberapa menit saja, kotorannya sudah lumayan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rusdi di Rusdi Budik Damber. Di video kali ini saya ingin mengetes SLO yang saya punya. Apakah ini efektif atau enggak? Kita lihat nanti ya. Toples ini adalah toples dari pembuangan SLO dari masing-masing ember atau kolam. Sebenarnya ini tadi baru saya bersihkan ya, karena ini kan pagi-pagi, udah semalaman, itu udah cukup banyak sekali kotorannya. Nah, jadi saya bongkar, kita lihat isinya aja ya. Ini sebagai bukti kalau ini udah saya bersihkan. Ini busa dalamnya, kemudian di toples bawahnya dikasih bolong-bolong. Fungsinya agar air itu dia mengalirnya ke bawah, tapi tertahan kotoran-kotoran itu sama busa ini ya. Jadi biar dibolongin itu biar si kotoran itu nggak ngapung lagi atau nggak balik lagi, tapi dia lebih cenderung ketahan ke bawah ya. Jadi numpuknya atau ngumpulnya itu di bawah. Oke, ini toplesnya kita pasang lagi ya, bentuknya seperti ini ya. Itu bolong-bolong di atas saya fungsikan kalau misalkan dia sudah penuh dan meluap, itu bisa masuk ke toples yang berikutnya tuh yang putih ya, atau yang bening. Oke, kita pasang ya. Nanti kita coba tes sirkulasi, saya bantu dengan semprotan air nanti. Ini cara pasangnya seperti ini ya. Di toples ini saya kasih T fungsinya. Kenapa saya kasih T? Agar saya bisa ngelihat alirannya itu masuk atau enggak. Nah seperti itu kan berarti airnya muter. Ini ada air yang masuk ke toples, berarti ini air muter dari pembuangan SLO. Itu fungsinya saya kasih T untuk kontrol aja. Nah, oke, kita bantu semprot ya, kita bantu tambah airnya. Kenapa saya bantu semprot seperti ini? Ini hanya untuk mempercepat aja, karena ini kan pengetesan saya akan lakukan hanya beberapa menit saja. Ini saya coba putar dulu yang sisi ember satu ya, ember yang paling dekat dengan dengan ember pembuangan, yaitu valve yang di tengah itu namanya SLO nya. Nah, dengan diputar di atas ini, jadi air bersih dia berputar di atas. Kemudian yang keluar atau yang meluap itu adalah air yang berada di bawah. Nah, fungsi SLO itu untuk mengangkat solid-solid partikel atau kotoran-kotoran yang mengendap di bawah, termasuk sisa makanan yang tidak dimakan sama ikan pun akan terbawa ke SLO ini. Sebenarnya metode penggantian pun saya lakukan seperti ini ya. Jadi air yang di ember pembuangan tadi itu saya buang dulu, bersihkan, kemudian saya putar dengan cara menyemprotkan air di atas. Kemudian air yang terbuang itu adalah air yang berada di bagian bawah. Sangat simpel sekali ya. Jadi untuk perawatannya mode RAS dan SLO ini tidak terlalu sulit ya, dan memerlukan waktu yang enggak terlalu lama.
Saya lakukan pembersihan itu 2 kali, kadang 2 kali, salah. Maksudnya 2 hari atau 3 hari ya, 2 hari atau 3 hari sekali saya bersihkan ember yang hitam tadi yang untuk pembuangan dari SLO. Ini ember kedua saya semprot juga supaya endapan kotoran yang berada di bawah dan sisa makanan bisa terangkat juga. Oke, itu ember yang ketiga. Itu sebenarnya bukan ember ya, itu box. Ada box yang pecah yang nggak kepake, saya tambal aja bawahnya itu, dan saya manfaatkan untuk menyimpan ikan ya, lumayan lah bisa masuk 10. Itu sebenarnya untuk pembenihan untuk yang kotak itu. Oke, kita ini udah berapa menitnya? Udah sekitar 3 menitan ya, 3 menit atau 2 menit ya. Kita kembali ke ember yang pertama ini ya, yang dekat dengan ember pembuangan. Nah, oke, ini kita coba membuktikan. Ini untuk hanya tes saja ya. Makanya ini saya bantu dengan sirkulasi air, hanya mengetes apakah SLO ini berfungsi. Oh, kita lihat tuh ini. Kotorannya udah kelihatan ya, keluar dari SLO masuk ke toples yang pertama ini ya. Udah mulai kelihatan ada kotoran-kotoran ikan yang terbawa ke SLO. Ini menandakan bahwa metode SLO ini cukup efektif ya. Walaupun memang tidak 100% terangkat, setidaknya mengurangi tumpukan sisa makanan dan kotoran-kotoran ikan yang mengendap di bawah. Kayak kita lihat, ini saya nggak skip ya videonya, jadi ini full, bukan editan. Oh, kita lihat kotorannya sudah lumayan banyak. Padahal saya sirkulasi hanya beberapa menit saja, sekitar 3 menitan lah tadi saya sirkulasi. Dan saya bantu, kenapa saya bantu disemprot dari atas itu untuk mempercepat aja, karena ini kan pengetesan hanya beberapa menit saja. Oke, berarti efektif ya SLO nya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.